Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran, yaitu belajar pelajaran fikih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja untuk pembelajaran kali ini, yaitu kita akan belajar tentang fikih materi 1 dan 2. Sebelum dilanjut, yang akan dijelaskan di dalam pelajaran fikih itu yaitu berkaitan tentang seputar Islam ya, agama Islam, seperti ibadah sholat, zakat, saum, dan ibadah-ibadah yang lainnya, dimulai dari tata caranya, pengertian sholat itu apa ya, seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, untuk kali ini yang akan dipelajari yaitu tentang rukun Islam ya. Ada yang tahu rukun Islam itu ada berapa? Ya, bagi yang belum tahu, ada Bapak akan menyampaikan sebuah lagu tentang rukun Islam, lagu atau syair ya. Mohon didengarkan ya lagunya seperti apa. Saya akan mencoba menyanyikan lagu tersebut. 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5, sabda Rasul yang utama. 1, ucapkan syahadat. 2, mendirikan sholat. Ketiganya wajib zakat, saum rukun yang keempat, naik haji kelimanya, jika mampu di jalannya. Nah, seperti itu ya, nanti dihafal sama anak-anak ya. Mudah kok lagunya. Nah, dalam syair itu terdapat rukun Islam ada 5 ya, ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum, dan yang kelimanya ibadah haji ke Baitullah atau ke Mekah ya. Boleh dilihat di sini rukun Islam ya judulnya. Rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Nah, tadi yang telah disebutkannya ada di dalam syair. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau yang kita kenal dengan syahadatain ya. Apa 2 kalimat syahadat itu? Seperti apa bunyinya ya? 2 kalimat syahadat itu bunyinya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah ya. 2 kalimat syahadat ini sering kita dengar ya, seperti di ceramah, di khutbah, di azan juga ya. Di azan ada ucapan 2 kalimat syahadat, dan setiap hari juga di dalam sholat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di mana ya? Di at-tahiyat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Lantas apa itu syahadat? Artinya ya, secara bahasa syahadat itu berarti pengakuan atau kesaksian. Dan secara istilahnya yaitu diartikan sebagai pernyataan diri segenap jiwa dan raga atas persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah ya. Itu syahadat ya, itu makna syahadat ya. Syahadat ada juga syahadat menurut syariat. Apa? Syahadat menurut syariat adalah pengakuan, pembenaran, dan keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya ya, dan tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang mampu menyamainya ya. Syahadat juga sebagai pondasi agama Islam ya, dan juga sebagai penentu amal kebaikan kita. Percuma kita melakukan amal baik, contohnya memberi pertolongan kepada orang lain, memberi makan, ngasih uang kepada yang membutuhkan, tapi kita tidak memiliki
dalam jiwa kita syahadat, atau kita bisa disebut bukan seorang muslim ya. Itu semuanya amal-amal itu percuma kita lakukan, tidak ada nilainya. Nah, kalau kita muslim, kita udah dari kandungan sudah mempunyai syahadat ya, maka apapun amal yang diajarkan, ajaran yang diajarkan oleh agama Islam, itu bakal ada nilainya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Apa itu sholat? Ya, sholat itu secara bahasa adalah doa. Adapun secara istilah adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan takbiratul ihram, takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum ya. Seperti itu, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dalam sehari semalam kita sholat berapa waktu yang wajibnya? Nah betul ya, 5 waktu. Yang pertama subuh. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Lanjut yang kedua, sholat yang kedua yaitu sholat zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat ya. Lalu maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Semuanya dalam sehari semalam sholat yang wajib itu ada 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Nah, sholat yang 5 waktu itu wajib dilaksanakan bagi semua umat Islam. Wajib dilaksanakan baik yang muda, yang tua, yang sehat, dan yang sakit juga ya. Yang sakit juga itu harus sholat ya. Karena sholat itu penting sekali ya. Meskipun dalam keadaan sakit kita harus sholat. Di dalam hadis disebutkan, jika kita tidak mampu berdiri maka sholatlah dengan cara duduk. Dan jika kita masih tidak mampu duduk, sambil berbaring ya. Dan masih belum mampu sambil berbaring, kita sholat memakai isyarat ya. Apa artinya dalam hadis itu? Artinya bahwa saking pentingnya sholat ya, jangan sampai ditinggalkan ya. Anak-anak suka sholat ya, harus suka ya, harus suka sholat, harus sholat 5 waktu, jangan bolong-bolong ya. Nah, di dalam sholat ada yang namanya syarat dan rukun sholat ya. Syaratnya apa? Syarat sahnya sholat yaitu 1, dalam keadaan suci ya, dalam keadaan suci, seperti kita harus mempunyai wudhu ya. Bagaimana wudhu? Nah, nanti bakal disampaikan tata cara wudhunya ya. Lalu menghadap kiblat ya. Dalam hadis disebutkan, kata Rasulullah SAW, sempurnakanlah wudhu, lalu menghadap kiblat, lalu takbir, lalu maksudnya takbir itu lalu dirikanlah sholat ya. Lalu apa rukun sholat? Rukun sholat itu ya, rukun sholat itu apa yang ada di dalam sholat? Dari awal takbir, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, lalu membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat yang dihafal ya, lalu ruku, bangkit dari ruku, sujud, di antara 2 sujud, lalu at-tahiyat ya. Itu tahiyat, lalu terakhir salam ya. Nah, itu di antara rukun-rukun sholat. Tadi ada rukun sholat, ada syarat sholat ya. Seperti itu. Rukun Islam yang ketiga ya, rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki bagi orang yang mampu sesuai ketentuan yang berlaku, lalu diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di antaranya seperti orang fakir dan orang miskin ya. Apa tujuan kita harus zakat itu? Tujuannya apa? Zakat bertujuan untuk mensucikan harta kita, karena pada harta kita itu ada hak untuk orang lain. Dalam Al-Quran juga disebutkan ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya, untuk mensucikan dan ya membersihkan harta kita ya. Perintah mengeluarkan zakat itu ditunjukkan untuk orang yang mampu dan memiliki harta ya.
orang yang wajib memberikan zakat itu disebut dengan muzaki. Orang yang memberi zakat itu disebut muzaki, dan orang yang berhak menerimanya disebut mustahik. Ya, mustahik, mustahik ya. Yang termasuk ke dalam mustahik itu seperti tadi yang telah disebutkan ya, orang yang fakir dan orang yang miskin ya. Di antaranya 2, sebenarnya ada 8 ya. Siapa orang yang fakir dan miskin itu sampai berhak menerima zakat? Nah, orang fakir dan miskin itu adalah orang yang setiap harinya kekurangan, bahkan untuk membeli makanan pokok saja itu kadang-kadang tidak memiliki uang ya, sangat kekurangan ya. Seperti itu ya zakat. Lalu lanjut, rukun Islam yang keempat yaitu saum. Apa itu saum ya? Maksud saum di sini adalah saum di bulan Ramadan. Apa itu saum? Saum ialah menahan diri untuk tidak makan dan minum dan jima dari mulai terbit fajar atau subuh sampai dengan terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Ya, artinya kita sahur dulu sebelum subuh, makan-makan ya. Lalu pas adzan subuh kita harus menahan untuk tidak makan dan minum sampai nanti ya azan maghrib. Setelah azan maghrib baru buka saum ya. Nah, pelaksanaan saum itu berapa hari? Nah, saum Ramadan itu dilaksanakan 1 bulan, kadang 29 hari dan kadang 30 hari, lalu diakhiri dengan hari raya Idul Fitri atau yang dikenal sebagai Lebaran ya. Lebaran itu Lebaran 1 Syawal ya, 1 Syawal ya. Nah, rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji ke Baitullah ya. Baitullah itu ke Mekah ya. Mekah adanya di Arab ya, bukan di Indonesia ya. Nah, apa itu ibadah haji? Ibadah haji ke Baitullah artinya pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji itu cukup 1 kali saja seumur hidup ya. Meskipun kita mampu banyak uang untuk pergi ke Mekah ya, tapi kalau kita sudah berhaji maka cukup 1 kali saja ya. Meskipun banyak uang juga, jangan haji 2 kali ya, 1 kali cukup ya. Yang ibadah haji itu bagi orang yang mampu saja untuk melaksanakannya. Lalu apa kriteria orang yang mampu? Pertama, orang yang mampu itu mampu dalam perjalanannya. Maksudnya seperti ya tidak sakit ya, mampu dalam perjalanannya ya, tidak sakit, sehat berarti ya. Yang kedua, mampu dalam biaya, baik biaya transportasi maupun biaya hidup selama di Mekah ya. Yang ketiga, mampu dan sehat secara akal. Artinya apa? Tidak gila ya, kita masih sehat akalnya ya. Nah, itu diantara kriteria orang yang mampu melaksanakan haji. Nah, itu adalah rukun Islam yang 5 ya, beserta sedikit penjelasannya ya. Lalu di akhir akan ada latihan soal. Ada 5 pertanyaan untuk anak-anak, nanti bisa dijawab ya, bisa ditulis di buku masing-masing jawabannya. Lalu nanti dikirimkan jawabannya, difotokan di classroom ya, di-share di classroom ya. Pertanyaan pertama, ada berapa rukun Islam itu? Tuliskan ya, tadi berapa? Tadi sudah dijelaskan ya. Lalu soal nomor 2, apa syahadat itu? Nah, apa ya? Nanti diisi oleh anak-anak semuanya ya. Yang ketiga, ada berapa sholat yang wajib itu? Sebutkan beserta rokaatnya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, yang keempat, saum apakah yang wajib itu? Nah, sebutkan ya. Saum yang mana yang wajib itu? Soal yang kelima, siapa yang wajib mengeluarkan zakat itu? Ya, tadi juga sudah dijelaskan. Ya, alhamdulillah dalam pembelajaran kali ini Bapak hanya menyampaikan
tentang rukun Islam yang 5 ya. Sekali lagi, rukun Islam yang 5, yang pertama yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum ya, dan yang kelima naik haji ke Baitullah. Dan jangan lupa nyanyikan ya, hafalkan lagu rukun Islamnya ya supaya hafal. Baik, untuk pembelajaran dalam kesempatan ini dicukupkan sekian. Kita tutup dulu dengan berdoa setelah belajar ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.